Hai guys, ketemu lagi bersama aku di Chai Room. Di episode ketiga ini gue mau ngomongin tentang hal-hal aneh dan mengerikan yang dianggap normal oleh orang-orang Cina zaman dulu. So langsung aja, pertama adalah Qasim. Kalau misalnya kalian tahu Qasim itu apa ya? Qasim itu adalah pelayan laki-laki yang tinggal di dalam istana. Jadi ternyata cari kerjaan itu susah, itu tuh nggak sekarang aja, tapi zaman dulu tuh juga cari kerjaan tuh susah. Apalagi dulu negara yang bentuknya itu kerajaan, itu tuh sama masyarakat yang di luar kerajaan tuh beda banget gitu hidupnya. Misalnya kayak yang di dalam kerajaan tuh bisa makan enak, bajunya bagus, bisa hidup nyaman. Tapi yang di luar kerajaan tuh bener-bener mereka itu kayak fakir, miskin, susah makan, terus kumuh, terus ya bisalah kalian biasa kan nonton drama Korea tuh gimana. Jadi kayak yang di dalam kerajaan sama luar kerajaan tuh gapnya tuh beda banget gitu loh. Nah, orang-orang yang di luar kerajaan ini biar bisa masuk di dalam kerajaan dan seenggaknya menikmati hidup enak atau seenggaknya makan nyaman gitu kan, itu dengan cara masuk istana. Nah, satu-satunya cara orang luar kerajaan biar bisa masuk istana itu dengan cara menjadi Qasim. Menjadi Qasim itu kerjaannya bukan cuma kayak yang bukain pintu atau sebagai pelayan biasa aja, tapi beberapa Qasim ini memiliki jabatan khusus dan menjadi orang kepercayaan raja. Jadi kayak orang kepercayaannya raja, ibu suri, pengawalnya selir, pengawalnya permaisuri, itu tuh semuanya Qasim. Walaupun mereka cowok. Nah, kok bisa sih mereka tuh cowok, tapi kok bisa sih menjadi orang kepercayaannya kayak ibu suri, terus permaisuri, terus selir-selir? Ya karena si Qasim ini mereka tidak lagi punya burung. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu cara untuk menjadi Qasim itu dengan cara harus dikebiri. Kebiri ini ada dua cara. Pertama, ketika mereka udah dewasa, udah keterima gitu ya jadi Qasim, itu mereka harus dikebiri, dihilangkan burungnya agar mereka tidak punya nafsu dan tidak bisa memiliki keturunan. Yang kedua, ketika orang tua si anak ini pengen anaknya kelak kalau misalnya udah gede itu jadi Qasim gitu ya. Jadi sejak anak ini umurnya kira-kira kayak 8 tahun gitu, burungnya itu akan dicepit 3 kali sehari agar tidak tumbuh. Sehingga si anak laki-laki ini akan tumbuh dengan suara yang melengking, tanpa jakun, tanpa kumis, dan tanpa jenggot, tanpa brewok, dan pokoknya intinya nggak kayak cowok banget gitulah, kurang laki gitulah. Nah, itu biar mereka bisa menjadi Qasim. Akhirnya karena menjadi Qasim ini memiliki gaji yang besar dan menjadi orang kepercayaan raja dan orang-orang penting di istana, maka Qasim ini menjadi kayak pekerjaan yang diinginkan oleh orang-orang yang di luar istana gitu loh. Kalau zaman sekarang tuh mungkin jadi kayak PNS, hidupnya tuh udah pasti terjamin gitu sampai nanti dia itu tua dan meninggal gitu, ada yang ngurusin gitu. Yang kedua itu adalah kehidupan seorang selir. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya, selir itu ternyata tuh nggak selalu enak. Jadi kalau misalnya kita nonton drama Korea, kita kan taunya selir itu adalah perempuan yang dicintai oleh raja, bajunya bagus, kerjaannya jalan-jalan keliling taman kalau ada raja nunduk gitu kan. Lah ternyata di Cina zaman dulu itu satu raja itu bahkan bisa memiliki 9.000 selir. Gila nggak tuh? Banyak banget. Nah 9.000 selir ini ya ribuan selir, nggak semuanya punya 9.000, cuman mungkin selir yang saking banyaknya ini, ribuan ini didapatkan raja itu bukan hanya dari kayak raja sendiri yang milih tuh enggak, tapi ada beberapa orang-orang dari kerajaan yang sengaja ngambil cewek-cewek cantik dari luar istana untuk dijadikan selirnya raja, yang mana para selir-selir yang banyak ini akan diletakkan di Forbidden City. Forbidden City itu kayak kota terlarang gitu ya. Kota terlarang ini adalah apa sih namanya, kerajaan yang dibuat untuk para selir-selir ini. Nah, selir-selir ini setiap malam akan menunggu giliran untuk dipanggil raja untuk melayani si raja. Begitu guys. Nah, saking banyaknya selir-selir ini, kalian bayangin gak sih kalau misalnya ada ribuan orang di satu istana gitu kan. Mereka itu bukannya hidup enak, hidup sesuai yang mereka inginkan, tapi kadang-kadang selir ini malah merasakan yang namanya sesak karena tempatnya itu terlalu
sempit untuk orang sebanyak itu, dan mereka juga sering mengalami yang namanya kelaparan karena kekurangan bahan makanan. Yang lebih gila lagi, raja-raja zaman dulu kalau misalnya meninggal, selirnya ikut meninggal. Ada yang caranya diracun, ada yang caranya digantung di kota-kota, ada juga yang caranya dikubur hidup-hidup di samping kuburannya raja. Itu kenapa? Karena orang-orang Tionghoa itu percaya kalau misalnya di kehidupan selanjutnya mereka tuh akan melewati yang namanya jembatan alam baka. Lah, si raja ini ingin ketika dia melewati jembatan ini sudah disambut dan akan ditemani oleh para selir-selirnya di dunia. Yang ketiga, hal aneh dan mengerikan yang dianggap normal zaman dahulu oleh orang-orang Cina adalah kanibalisme. Kalau kalian tahu, kanibalisme itu kan manusia makan manusia ya. Tapi ini bukan manusia hidup terus makan manusia hidup, enggak. Jadi ini adalah manusia hidup memakan daging manusia yang sudah mati. Kenapa? Karena di zaman Cina dulu itu sering banget ada yang namanya peperangan. Kalau misalnya sering perang, itu pasti ekonominya tidak terlalu bagus karena tidak ada waktu untuk fokus berbisnis, terus berdagang atau bercocok tanam. Tapi fokusnya di situ kan, di perang doang kan. Nah, akhirnya ketika mereka perang, mereka tidak akan membawa kayak makanan untuk dimakan ketika sela-sela perang atau bagaimana gitu ya. Tapi mereka tidak akan membawa itu semua. Mereka akan makan prajurit-prajurit yang sudah terbunuh atau prajurit-prajurit yang telah mereka kalahkan. Yang keempat itu adalah kaki lotus. Sebenarnya ini udah bukan obrolan baru sih tentang kaki lotus ini. Cuman kalau misalnya kalian nggak tahu apa itu kaki lotus, jadi orang-orang Cina zaman dulu itu berpikir bahwa perempuan itu akan semakin cantik dan terlihat anggun, terlihat dari keluarga yang baik-baik kalau misalnya mereka punya kaki yang kecil. Tapi kaki kecil ini ukurannya itu hanya sebesar 4 inch, yang mana bentuknya seperti lotus. Lotus itu bunga teratai, bukan bunga teratai yang mekar ya, tapi bunga teratai yang masih kuncup. Jadi bentuknya tuh beneran kayak telapak kaki yang jempolnya itu cuma 1 gitu. Lah 4 yang lain tuh dikemanain? 4 yang lain itu ditekuk di belakang lalu akan diikat, sehingga ketika perempuan-perempuan ini tumbuh dewasa, kaki mereka itu karena diikat terus-terus tidak akan ikut tumbuh gitu guys. Lah ini asal muasalnya itu katanya dari ada salah satu raja ya kan, dia itu punya apa sih namanya, selir, yang mana dia itu cinta banget nih sama selir ini. Nah selir ini itu dari kalangan penari. Suatu hari raja itu minta si selir ini agar mengikat kakinya dengan kain sutra lalu menari di depan si raja. Nah, seperti pembahasan tadi, selir-selir raja itu kan saking banyaknya, maka nggak semua selir raja itu dikenal gitu ya sama si raja gitu kan. Karena kabar ini terdengar oleh selir-selir yang lain, maka selir-selir yang lain mengikuti cara itu dengan cara mengikat kaki mereka. Lah, karena orang-orang di luar istana ingin juga terlihat cantik, terlihat anggun seperti para selir-selir, maka mereka juga ikut-ikutan mengikat kaki mereka. Pada abad ke-17, ketika Inggris datang dan melihat fenomena ini, menurut mereka fenomena ini tuh menyiksa perempuan dan tidak dibolehkan lagi, dengan cara mereka membuat kampanye bahwasannya perbuatan tersebut tidak bagus dan kaki lotus itu tidak lebih bagus daripada kaki yang normal. So gimana guys, menurut kalian apakah benar memiliki kaki kecil itu lebih cantik daripada cewek-cewek yang kakinya itu lebar? So guys, itu adalah 4 hal mengerikan di Cina yang dulu itu sama mereka dianggap normal. Tapi kayaknya sekarang kanibalisme, terus kaki lotus itu udah nggak ada lagi ya. Selir-selir yang sampai satu suami istrinya 9.000 itu juga zaman sekarang udah nggak mungkin lagi ya guys. So guys, cukup sekian video episode ketiga kali ini. Semoga kalian enjoy. Kalau misalnya kalian suka sama video aku yang bercerita tentang sejarah dan budaya masa lampau, kalian bisa
like, comment, dan subscribe aku untuk tahu video selanjutnya. Aku akan usahakan setiap hari aku akan upload video yang membahas tentang biografi atau tentang sejarah-sejarah orang zaman dahulu untuk membuka lebar pikiran kita dan menambah wawasan kita. So BTW aku sengaja pakai ring light ya biar tambah cerah mukaku. Oke guys, terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Tanpa dukungan kalian aku nggak akan bisa sampai sekarang ya. Emang sekarang aku udah sampai mana? Ya belum sampai mana-mana sih ya. Ini masih memulai banget, makanya masih butuh doa dan dukungan dari kalian semua. So jangan lupa. See you next time. Dadah.